Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawar Al-Faruqi. Saya kuliah di Winaraniri jurusan Ekonomi Syariah. Jadi di video ini saya ingin menyelesaikan tugas final menjelaskan tentang konsep dan juga implementasi mudharabah di mata kuliah asuransi syariah. Langsung saja pembahasannya. Yang pertama itu pengertian dari mudharabah itu sendiri. Mudharabah adalah akad atau transaksi antara dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihaknya itu dia memberikan modal berupa uang, dana dia, harta dia kepada orang lain untuk dikelola atau diperdagangkan, dan nanti membuat satu perjanjian keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan di awal akad tadi. Jadi mudharabah ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana salah satunya itu dia menjadi sahibul mal atau pemilik modal, pemberi harta dana kepada si mudharib, pengolah modalnya, dengan perjanjian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua ada mudharabah dalam wacana fikih. Ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam fikih yang berkaitan dengan mudharabah. Misalnya nanti masalah modal. Modal dalam fikih disebut dengan ar-ra'sul mal. Itu dalam fikih disebut dengan ar-ra'sul mal. Para ulama mensyaratkan modal ini dalam beberapa persyaratan. Yang pertama itu modal harus atau uang itu harus berlaku di masyarakat, dan juga uang yang beredar. Uang beredarnya adalah uang yang betul asli dari negara tersebut. Misalnya kita di negara Indonesia itu uangnya rupiah, maka nggak boleh kita transaksi dengan uang dolar atau uang ringgit dan sebagainya. Artinya uang yang berlaku di negara tersebut atau uang yang beredar di negara tersebut. Sedangkan uang berlaku adalah uang yang masih dipakai oleh negara tersebut, bukan uang zaman dulu, bukan uang mainan, bukan uang yang rusak dan sebagainya. Yang kedua, modal tersebut harus diberikan secara penuh kepada si pengelola. Jadi nggak boleh setengah-setengah, harus secara penuh. Takutnya nanti ketika jalan usahanya, maka si pemilik modal ini nggak berikan modal lagi. Akhirnya dua-dua akan rugi. Si pengelola rugi untuk waktunya untuk menyelesaikan tugas usaha dia. Si pemilik modal pun nanti akan rugi dengan uang dia. Maka uang itu harus diberikan secara penuh langsung di muka. Dan selanjutnya ada modal itu atau uang itu harus jelas berapa jumlahnya dan juga jenisnya. Nanti ketika berapa keuntungan harus jelas berapa keuntungannya, modal uang awalnya juga harus berapa yang diberikan, harus jelas masalah awal dan juga akhirnya dalam masalah uang tersebut. Selanjutnya ada manajemen. Kontrak mudharabah ini ada dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada kategori mudharabah mutlaqah dan juga mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah ini adalah yaitu pemilik modal memberikan keluasan, kebebasan kepada si pengelola untuk mengelola usahanya, usaha bisnisnya. Misalnya si pengelola ini dia mau berkebun. Jadi si pemilik modal ini dia nggak boleh mengatur si pengelola dalam mudharabah mutlaqah ini. Jadi misalnya si pengelola modal ini dia membuat kebunnya di daerah sini, terus dia mau tanam ini, mau beli pupuk ini, beli cangkulnya sebagainya, maka itu semuanya diurusi oleh si pengelola. Kedua ada mudharabah muqayyadah, yaitu dimana si pengelola itu memberikan batasan-batasan tertentu kepada si mudharib pengelola. Itu sebaliknya, maka si pemilik modal itu dia mengatur di mana tempat berkebunnya, apa yang harus dikerjakan sebagai si pengelola dan sebagainya. Itu kebalikan daripada mudharabah mutlaqah. Selanjutnya yang ketiga itu ada namanya jaminan. Esensi dari mudharabah ini sebenarnya adalah kerjasama tolong menolong antara si pemilik modal yang memiliki harta yang berlebih dengan si yang memiliki keahlian atau keterampilan tapi dia tidak memiliki harta atau modal.
Maka kalau misalnya diterapkan akad ini akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi orang yang kurang mampu. Jadi nanti kesenjangan atau jurang antara si kaya si miskin itu nggak terlalu jauh, bisa dikikis dengan si kaya memutarkan membalikan uangnya, dan juga si miskin bisa bekerja dan mendapatkan keuntungan atau uang. Dalam mudharabah ini tidak ada persyaratan untuk jaminan kepada si pengelola. Artinya apa? Si pemberi modal ini dia nggak minta jaminan harta berharga si pengelola. Misalnya kayak apa yang harta berharga si pengelola? Mungkin dia miskin, dia minta jam, dia minta uh, apa ya, HP dan sebagainya, nggak boleh. Cuman diberikan jaminannya itu adalah kejujuran si mudarib itu sendiri, si pengelola itu sendiri. Soalnya ada jangka waktu. Di masalah jangka waktu ini ada perbedaan pendapat daripada ulama, berselisih artinya. Jadi sebagian ulama mengatakan jika memakai batasan waktu dalam akad mudharabah ini, maka kontrak ini dinyatakan batal. Karena kenapa? Nanti akan menyusahkan si pengelola atau pengusaha untuk mengembangkan bisnis mereka. Yang kedua, ada yang mengatakan bisa menggunakan batasan waktu jika nanti salah satu pihak itu ingin mengundurkan diri. Maka boleh menggunakan batasan waktu dan juga diberitahu terlebih dahulu. Selanjutnya ada nisbah keuntungan. Ini menjadi ciri khas daripada mudharabah itu sendiri. Ada keuntungan ketika mendapatkan hasil daripada usahanya. Maka bagian mereka itu sudah dibagi di awal tadi, berapa persen untuk si pengelola, berapa persen untuk si pemilik modal. Biasanya kalau misalnya 70%, 30%, maka yang besar itu diberikan kepada si mudharib pengelola. Maka 7% itu diberikan kepada si pengelola dan 30% lagi diberikan kepada si sahibul mal, pemilik modal. Ini bentuk mudharabah. Jadi ciri-ciri khas mudharabah tuh itulah tuh si sahibul mal, investor, dan dia menginvestasikan dananya kepada si mudharib. Sedangkan mudharib itu dia mengolah uangnya tersebut sebagai usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan di awal. Selanjutnya ada landasan atau dasar adanya mudharabah ini. Secara syar'i ada beberapa keabsahan mudharabah ini, ada beberapa di Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Itu misalnya di Al-Quran di surah Al-Muzammil ayat 20. Artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi ini menjadi sebagian karunia Allah. Di dalam ayat Muzammil ini ada namanya kata yahribun, yang asal katanya itu sama dengan mudharabah, yang mana di mana membuat suatu usaha bisnis. Itu dikata yahribun tadi, itu maknanya membuat suatu usaha bisnis, itu adalah Quran. Sedangkan hadis Nabi Muhammad SAW itu riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah. Yang pertama, jual beli secara tidak tunai. Yang kedua, muqaradah atau mudharabah. Dan yang ketiga, mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Itu berkah. Yang ketiga ada ijma. Ijma'nya ini ada sebagian sahabat memberikan kepada si mudharib pengelola harta anak yatim untuk dilakukan akad mudharabah, sebagai akad mudharabah. Dan sebagian sahabat melakukan hal itu. Kalau kiasnya, transaksi mudharabah ini dikiaskan sebagai transaksi musaqah. Itu transaksi musaqah. Soalnya ada rukun dan juga syarat mudharabah. Dalam sistem mudharabah ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tersebut. Kalau nggak ada rukun ini maka batal akad mudharabah ini. Pertama itu tentunya harus ada yang namanya itu orang yang berakad atau pihak yang berakad, yaitu sahibul mal, pemilik modal. Yang kedua ada si mudharib, pengelola modal tersebut.
Yang kedua, objek akadnya, yaitu ada namanya ar-rasul mal, modal. Kedua ada al-amal, itu usaha bisnisnya. Yang ketiga ada ar-rub, profit atau keuntungan. Yang ketiga itu harus ada sirah, ijab kabul, atau disebut dengan memorandum of understanding atau MOU. Jadi ijab kabulnya kepada disbah atau keuntungan. Syaratnya menurut Said Sabiq, syarat sah mudharabah ini berkaitan dengan rukun-rukun daripada mudharabah itu sendiri. Pertama itu modal itu harus tunai, itu berikan harus sepenuhnya, gak boleh sebagian. Jika modalnya itu adalah emas, perak batangan, emas hiasan atau dagangan, maka mudharabah itu batal, maka nggak boleh selain daripada uang. Itu artinya kalau misalnya emas batal. Yang kedua, orang yang melakukan akad itu harus dia sudah melakukan tasyahuf. Yang ketiga, modal itu harus jelas berapa jumlahnya. Yang keempat, keuntungan tubuh juga harus jelas berapa keuntungannya. Dan yang terakhir, mudharabah ini adalah mudharabah yang mutlak, yang tidak mengecewakan salah satu pihak. Sekian daripada penjelasan daripada mudharabah. Sebenarnya masih banyak lagi penjelasannya, cuma sampai sini. Sekian daripada video ini tentang mudharabah. Ini untuk menyelesaikan tugas final asuransi syariah di Fakultas Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.